Assalamualaikum. Selamat siang, berjumpa lagi sobat ternak semua. Jumpa lagi dengan Pak Arman. Hari ini masih di kandang yang sama, kandang sambung rumah. Hari ini kebetulan pas tidak ada kegiatan di luar, jadi bisa buka-buka file atau buka-buka pertanyaan di WhatsApp. Tadi ada yang menanyakan bagaimana pengelolaan anak atau jembe ketika baru dilahirkan, ya, karena ada kasus-kasus kambing kecil umur di bawah 1 bulan tiba-tiba kejang dan terus tidak bisa tertolong lagi. Yang paling banyak memang ditemukan kasus-kasus seperti itu pada kondisi penanganan jembe atau handling jembenya yang kurang pas. Oke. Jadi menjawab pertanyaan itu, saya coba sedikit menjelaskan bahwa yang namanya jembe begitu lahir maka semua organnya dia menjadi organisme individu yang mandiri, tidak tergantung lagi pada induknya dan tidak menggantungkan asupan makan ataupun nafasnya dari induknya. Otomatis dia harus berusaha untuk hidup sendiri. Sementara kondisi jembe baru lahir semuanya serba baru dan serba lemah, gitu ya. Yang paling utama jelas di daya tahan tubuhnya. Oleh karena itu kita sebagai peternak harus bisa mengantisipasi atau memberikan tambahan perlakuan supaya jembe-jembe yang ada di tempat kita bisa bertahan lebih lama hidupnya atau bahkan bisa tahan hidup sampai dia mati pada saatnya mati. Oke. Jadi penanganan yang pertama tentunya ketika jembe lahir adalah membersihkan lubang-lubang kumlahnya. Lubang kumlah itu berarti lubang tempat dia harus bernafas atau mengambil nafas, atau lubang-lubang yang dia berfungsi untuk mendukung hidupnya dia, yaitu lubang hidung, mulut, dan telinga. Nah, perlu juga nanti di bagian mata kalau ada lendir-lendir atau kotoran yang menutupi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tangani bagian pusarnya, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, pusar itu adalah awalnya tempat dari bersambungnya janin atau jembe yang di dalam rahim dengan induknya, dan ketika sudah lahir maka pusar ini akan putus. Sementara pusar ini adalah berbentuk jaringan yang isinya darah, lendir. Itu kalau dibiarkan begitu saja akan menjadi tempat bersarangnya bakteri, dan bakteri jahat ini akan masuk ke dalam, akhirnya membuat infeksi di dalam, jadi tetanus. Itu kejang-kejang yang tadi disebutkan di awal itu biasa kita sebut juga dengan tetanus pada jembe. Itu kejadiannya biasanya di jembe-jembe umur di bawah 1 bulan. Dan beruntung juga kalau matinya baru 1 bulan, itu artinya kita nggak terlalu lama meliharaanya. Tapi nggak jarang juga ketemunya ketika sudah umurnya udah agak gede, bahkan ada yang dewasa. Mungkin ada lain sebab, misalnya ada luka dan sebagainya yang tidak terawat, jadinya tetanus juga. Oke, jadi pusarnya yang tadi itu karena dia berupa pipa sambungan dari induknya, maka harus segera ditutup ini pipanya, pipa basahnya tadi itu. Karena dia berupa benda basah maka harus dikeringkan secepat mungkin. Gunakan bahan yang mudah mengeringkan. Yang paling mudah sebenarnya adalah abu sisa pembakaran. Jadi abu dapur itu masukkan saja di sini, digosokkan, diratakan sampai dengan perutnya. Nah, nanti dengan perlakuan itu, sehari perlakuan biasanya sudah akan mengering dan akan segera tertutup itu lapisan dari permukaan plasentanya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau tidak punya abu sisa pembakaran boleh menggunakan antiseptik atau antibiotik, semprotkan atau kucurkan di pusarnya. Tapi karena plasenta ini basah, ketika diobati dengan sesuatu yang basah maka kita harus lebih sering-sering memberikan, karena basahnya juga akan hilang biasanya. Karena itu tadi, plasentanya basah, diberi obat yang basah maka agak lebih lama. Berikutnya biasanya karena di tempat saya menggunakan media tempat kelahiran atau kamar melahirkan di tanah atau di pasir yang kering.
Jadi itu salah satu fungsinya untuk mempercepat pengeringan dari plasenta tadi itu atau ari-ari tadi. Oke, itu sedikit tips. Jadi nanti kalau teman-teman peternak semua atau sobat peternak semua mengalami masalah dengan tetanus, biasa sebab utamanya adalah penanganan terhadap plasentanya yang kurang pas. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab dari pertanyaan teman yang ada di WhatsApp dan di media sosial saya yang lain. Kita akan ketemu di lain kesempatan bahas yang lainnya lagi. Semoga teman-teman semakin tercerahkan bahwa peternak dengan ilmu itu memang menyenangkan, dan peternak tidak dengan ilmu sungguh akan menyengsarakan. Oke, dan moto kita tetap land rich with livestock is never poor. Land atau tanah atau negara yang kaya dengan ternak, hewan ternak hidup, maka dia tidak akan pernah miskin. Maka sebaliknya juga, a land poor in livestock is never rich. Artinya sebuah negara atau sebuah wilayah yang miskin dengan hewan ternak atau livestock, hewan ternak yang hidup, maka dia tidak akan pernah kaya. Oke, demikian kawan-kawan peternak semua. Kita akan bertemu di serial balada pria panggilan lainnya. Oke, biasanya kita berbentuk tulisan, kali ini kita coba berbentuk video supaya teman-teman bisa lebih jelas lagi. Oke, terima kasih, sukses untuk kawan-kawan semua, teman-teman peternak semua. Salam ternak Katen, dan ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.